Adik-adik, kita sudah belajar pada pelajaran sebelumnya bahwa Kain memilih untuk tidak taat pada ketetapan Allah, yaitu mempersembahkan korban yang darahnya bisa tercurah berupa binatang atau hewan sebagai bentuk iman kepada gambaran dari Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akibat perbuatannya itu, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Tetapi persembahan Habel, adiknya yang berupa anak sulung kambing domba, diterima oleh Allah. Karena persembahan Habel itu menunjukkan bahwa Habel percaya akan ada Juru Selamat, yaitu Kristus yang akan berkorban demi menghapus dosa setiap orang percaya. Hal itu membuat wajah Kain menjadi muram dan iri hati terhadap adiknya yaitu Habel. Lalu firman Tuhan datang kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan telah memperingatkan Kain supaya dia berkuasa atas dosa, bukan dikuasai oleh dosa. Tetapi adik-adik, Kain memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dia merencanakan sesuatu yang jahat kepada Habel adiknya. Padahal Habel tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat terhadap Kain kakaknya itu. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Adik-adik, betapa kejamnya Kain. Dia tega memukul, bahkan menghilangkan nyawa adik kandungnya sendiri. Dia telah dikuasai dosa. Dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Kain. Pada waktu itu, Kain berpikir bahwa perbuatannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Dia salah besar. Tuhan tahu kejahatan Kain terhadap adiknya, karena Tuhan itu Maha Tahu. Firman Tuhan tiba-tiba datang kepada Kain dan bertanya, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ketika mendengar upah dosa akibat kejahatan Kain itu, dia mengatakan kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Begitu kata Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik, dari peristiwa ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa kita harus berkuasa atas dosa. Kita harus memilih
lebih taat kepada firman Tuhan daripada mengikuti keinginan daging kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu menuruti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita, agar kita terhindar dari kutuk ataupun hukuman. Jadi, perintah Tuhan itu sangat baik untuk kita lakukan. Pelajaran yang kedua, kita pasti akan menerima hukuman akibat daripada dosa-dosa kita. Hukuman akibat dosa kita bisa berupa penderitaan, penyakit, dan terakhir bisa masuk neraka adik-adik. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Adik-adik, kamu dan saya adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak mau kamu dan saya hidup di dalam dosa. Dia juga tidak mau kamu dan saya masuk neraka. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib karena memikul seluruh hukuman dosa kita. Dia juga telah bangkit dan hidup selamanya, menjadi satu-satunya juru selamat bagi orang berdosa. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibebaskan dari hukuman dosa dan bisa memperoleh hidup yang kekal di surga. Adik-adik, jika kamu ingin dibebaskan dari kutuk atau hukuman akibat dosamu, kamu bisa datang kepada Tuhan sekarang di tempatmu masing-masing. Katakan kepada Tuhan dalam doamu, Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Engkau mengasihi aku. Engkau rela disalibkan untuk memikul segala dosaku. Aku percaya Engkau juga telah bangkit dan hidup selamanya, menjadi juru selamatku. Ampuni segala dosaku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saya percaya adik-adik telah datang kepada Tuhan Yesus dan telah mengaku percaya kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan seperti ini adik-adik. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi adik-adik, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Puji Tuhan. Sampai di sini cerita Bang Christian. Kiranya cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta bagikan kepada teman-temanmu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.